Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi pembelajaran fisika pada KD 3.3 Medan Magnet kelas 12 pertemuan 1. KD 3.3 menganalisis medan magnetik, induksi magnetik, dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi. Bab 3 Medan Magnet. Pada bab ini, Anda akan diajak untuk dapat menerapkan konsep kelistrikan dan kemagnetan dalam berbagai penyelesaian masalah dan produk teknologi dengan cara menerapkan induksi magnetik dan gaya magnet pada berbagai produk teknologi. Intinya, berarti di sini Anda harus tahu tentang listrik dan magnet. Kemudian yang kedua, induksi magnetik. Kemudian yang ketiga adalah gaya magnetik. Kemudian lanjut berikutnya. Pada bab ini ada subbab pada medan magnet. Yang A adalah medan magnet, yang B gaya magnet, yang C lintasan partikel bermuatan di dalam medan magnet seragam, dan yang D adalah momen gaya magnet dan motor listrik. Sebelum mempelajari diktat ini, perhatikan dulu video percobaan Oersted yang saya share pada materi RE, karena ini adalah dasar kita. Di situ ada percobaannya, dasar atau konsep kita pada pembelajaran kali ini secara visual. Baik, kita bahas di sini. Dalam kehidupan sehari-hari, disadari atau tidak, Anda sering menggunakan alat-alat yang memanfaatkan magnet. Misalkan, magnet dapat menjaga agar pintu lemari atau kulkas tetap tertutup, pintu lemari es maksudnya. Jadi, kulkas di rumah Anda itu bisa tertutup karena ada magnetnya. Selain itu, ada pula alat-alat yang memanfaatkan sifat magnet, namun wujud magnetnya sendiri tidak terlihat, seperti bel pada pintu rumah. Jadi di situ menggunakan teknologi magnetik. Kemudian telepon, motor listrik pada bor. Berikutnya, tahukah Anda bahwa listrik dan magnet merupakan dua hal yang berbeda yang memiliki suatu hubungan tertentu? Untuk membuktikannya, letakkan sebuah kompas atau secari kertas yang berisi serbuk besi di dekat kawat berarus. Apa yang terjadi? Di sini Anda tidak usah praktek. Anda bisa lihat dari video Oersted yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, apa yang terjadi di situ? Pada video Oersted itu langsung menuju ke kompas dan kawat. Di sini kita pakai serbuk besi. Jadi di situ apa yang terjadi langsung dibahas di sini. Kawat berarus akan menyebabkan jarum kompas bergerak menyimpang. Berarti di sini jarum kompas kan terdiri dari magnet. Jarum itu kan ada magnetnya, jarum kompas. Nah, di sini jarum kompas ini ada magnet. Bergerak menyimpang. Bergerak berarti berpengaruh. Berpengaruh terhadap apa? Terhadap apa? Jika diberi apa? Kawat berarus. Jika ada arus. Arus itu adalah I. Medan magnet itu adalah B. Berarti I berpengaruh terhadap B itu. Kenapa? Karena ada bergerak menyimpang. Sebelumnya normal-normal saja. Tapi setelah ada I terjadi pergerakan, berarti terjadi pengaruh. Begitu. Mengapa demikian? Nah, ada lagi di sini. Sedangkan serbuk besi akan membentuk pola tertentu. Serbuk besi berceceran biasa. Banyak video di sini, tapi saya sampaikan satu cukup saja. Kalau Anda satu masih merasa kurang, bisa download sendiri, banyak video yang menjelaskan ini. Iya, saya melihat kuota siswa ya, jadi biar juga satu, kalau sungguh-sungguh sudah jangan nggak banyak kuota yang hilang, saya gitu. Nah, mengapa demikian? Nah, penelitian mengenai hubungan arus listrik I, arus listrik dengan magnet itu B,
sudah dilakukan sejak tahun sekian oleh Hans Christian Ørsted dari Denmark. Sudah saya perlihatkan videonya. Di sini ada anak SMA melakukan percobaan Ørsted. Ørsted itu nama orang. Dalam bab ini Anda akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan medan magnet B yang ditimbulkan oleh arus listrik I. Jadi di sini Anda akan membahas bahwa I akan menimbulkan B. Tuh, kita akan pelajari ini. Kok bisa ya Bu ya? Sebenarnya Anda tanpa disadari atau tidak, Anda meletakkan headset di telinga Anda sering lakukan. Dan banyak kejadian di TV-TV atau YouTube. Ada seseorang meninggal dunia karena pakai headset yang dicas. Nah, itu betul. Bahwa arus listrik yang ada pada kabel itu akan menghasilkan B, medan. Jadi I bisa menimbulkan B. Nah, arus listrik padahal tubuh Anda ada istilahnya ada cairannya, apalagi dicas langsung terhubung dengan PLN yang besarnya voltase besar sekali 220 volt. Maka kalau ada cairan yang keluar dari telinga Anda kan tidak tahu. Ada cairan yang keluar dari telinga atau hidung orang tidur ya, tidak tahu. Kalau tahu berarti nggak tidur ya, otomatis akan tersetrum. Wong tanpa ada air saja yang mengalir, Anda pakai headset dalam keadaan sadar pun akan timbul B. Akan ada magnet di sini, di sekitar telinga Anda ini ada magnetnya. Makanya jangan terlalu sering menggunakan headset, gitu kan ya. Itu pengaruhnya besar, bahaya ya. Nah, itu jadi gunakan tidak apa-apa di saat dibutuhkan saja. Kalau Anda sudah terbiasa Bu, nggak enak, kurangi. Bu, saya sudah sedikit, hilangkan perlahan-lahan gitu ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Hubungan kelistrikan dan kemagnetan secara kualitatif telah Anda pelajari di SMP. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda tentu mengenal beberapa peralatan yang berkaitan dengan gejala kelistrikan dan kemagnetan, seperti generator listrik. Kalau Anda pengen tahu generator listrik itu apa toh? Generator listrik itu pembangkit listrik. Tenaga apa? Tenaga nuklir, tenaga uap, tenaga panas bumi. Banyak. Nah, Anda kalau bingung Bu, aku nggak ngerti Bu generator. Sepeda ontel itu ada dinamo. Ngerti dinamo? Yang menyalakan lampu pada sepeda ontel. Sekarang lagi halter ya, kesehatan ya pada sepedahan. Nah, sepeda lihat. Pada saat dinamo di Anda kayuh sepeda itu dinamo itu Anda ceteknya di Anda tempelkan itu kan menempel alatnya di roda. Semakin Anda kayuh kencang, maka nyalanya terang. Anda kayuh pelan, nyaranya redup. Anda hentikan, maka akan mati lampunya. Nah, itu dinamo. Apa yang dimaksud di dalam dinamo? Ternyata ada magnet yang bentuknya kayak gini. Magnetnya gini. Terus di sini ini magnet di dalam ini kumparan. Nah, kalau generator kumparan yang bergerak di dalam medan magnet, kalau di sini ini kan terhubung. Nah, ini magnetnya yang bergerak dinamo. Jadi ada magnet B bergerak di dalam kumparan arus listrik. Timbul. Nah, timbul apa? Arus. B bergerak timbul arus. Jadi ini prinsip sederhana. Lanjut berikutnya, telepon, relay, transformator. Nanti kita pelajari ini ya pada bab ini. Kemudian dan motor listrik. Pada bab ini Anda mempelajari lebih dalam lagi tentang gejala kemagnetan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, terutama yang dihasilkan oleh arus listrik. Ada soal pramateri di sini. Bisa Anda jawab, tidak saya tuntut untuk harus betul kan, istilahnya sebisanya dulu.
ditulis di catatan. Apa yang Anda ketahui tentang magnet? Dijawab sendiri. Magnet merupakan nomor 2. Jika Anda memiliki sebuah besi, apa saja yang dapat Anda lakukan agar besi tersebut memiliki sifat magnet? Nah, bisa toh dulu SMP caranya digosok, searah dan seterusnya bisa ditulis. Menurut pengetahuan Anda, apakah arus memiliki hubungan dengan gaya kemagnetan? Nah, apa ada enggak? Nah, tadi kalau memperhatikan penjelasan saya bisa jawab. Oke, saya tutup dulu. Pada zaman dahulu, ini ada jelajah fisika, ada batu ini ya. Pada zaman dahulu, orang-orang tahu bahwa batu magnetik selalu menunjuk ke arah yang sama jika digantungkan dengan seutas tali, kayak magnet ini. Ini memang ada batu yang selalu menunjuk ke arah tertentu. Nah, hal ini bermanfaat bagi para pengembara, kemudian yang ada di tengah lautan, itu pelaut, terus yang kapal pesiar, itu untuk menentukan arah ya. Jadi ini kompas kalau sekarang. Kalau dulu namanya batu karang itu adalah lodestone ya, yang berarti batu arah zaman dulu. Kita lanjut berikutnya. Jadi ada benar-benar ada batu yang selalu menuju ke arah tertentu memang. Kita lanjut berikutnya. A. Medan magnet. Kemagnetan seperti halnya kelistrikan tidak dapat dilihat, tetapi efeknya dapat dirasakan. Magnet dapat menarik beberapa logam seperti besi dan baja. Seperti dulu Anda SD, Anda diajak guru Anda pakai serbuk besi ya, kayak pasir, magnet ditaruh di tanah gitu ya, berpasir gitu. Nanti besi tadi magnet tadi menarik biji besi yang ada pada pasir baja. Nah, itu waktu SD dulu. Jadi magnet bisa ingat Anda benda yang bisa menarik gitu kan ya. Bukan orang saja yang menarik ya. Magnet ternyata berarti orang punya magnet ya. Benar. Semua orang itu punya daya tarik. Nah, ini guyon ya. Kita lanjut berikutnya. Zat yang mengandung besi seperti serbuk besi akan tertarik pada magnet batang dan berjajar untuk menunjukkan arah garis gaya dari medan magnet tersebut. Jadi ada garis-garisnya ya. Kayak dulu SD itu kan juga pernah ya, serbuknya ditabur di kertas, terus magnetnya ditaruh di bawah kertas, maka serbuk besinya akan ikut kemana gitu, membentuk pola gitu ya. Kita lanjut berikutnya. Bahan yang dapat ditarik oleh magnet dapat dijadikan magnet. Jika Anda meletakkan sebuah paku baja dekat magnet, paku baja tersebut akan menjadi magnet. Betul itu, dan tetap mengandung magnet meskipun Anda sudah menjauhkan magnet asalnya. Jadi itu salah satu cara supaya membuat magnet. Jadi dekatkan benda yang konduktor istilahnya ya, jangan plastik, jangan kertas. Yang konduktor kayak besi, baja gitu, dekatkan yang bermagnet. Meskipun magnetnya kamu ambil, besi dan baja itu tetap ada. Dan tadi menjawab pramateri kan, cara membuat magnet, ada lagi banyak cara. Hal yang sama terjadi pada paku besi. Namun paku besi akan cepat kehilangan sifat magnetnya apabila magnet sudah dijauhkan. Bahan yang mampu menyimpan sifat magnet secara permanen disebut magnet tetap atau magnet permanen. Sedangkan bahan yang menyimpan sementara sifat magnet disebut magnet sementara. Lanjut. Sebuah magnet umumnya terbuat dari baja, logam campuran khusus, atau bahan yang disebut ferit. Magnet memiliki dua ujung yang disebut kutub, yang efek magnetnya sangat kuat. Jadi di kutub itu kemagnetannya kuat seperti kutub bumi ya. Berarti bumi punya kutub ya. Berarti bermagnet, betul. Bumi itu bermagnet. Magnet bumi itu dari utara menuju ke selatan. Sungguh itu nyata, fakta. Ya, orang zaman dulu kalau tidur kepalaku pusing. Betul itu. Dirubah tempat tidurnya. Di posisi tidur, betul itu. Berarti selama bertahun-tahun kita kan jarang merubah posisi tempat tidur.
Itu tubuh kita secara hari-hari, tahun-tahun, bahkan mulai dari bayi sampai sekarang mungkin tidurnya di situ aja. Nah, magnet itu menuju ke utara selatan, tubuh kita terbawa. Itu sesungguh nyata itu. Kita lanjut berikutnya. Kutub sejenis dari dua magnet yang berbeda akan tolak. Kutub sejenis dari dua magnet yang berbeda akan menolak. Yang sejenis, magnet sejenis menolak, nggak mau dia. Ini sejenis menolak. Sedangkan yang berlainan jenis, tak sejenis berarti tarik menarik. Ada tol menol, ada tar menar. Jadi ada di sini. Jadi jika kutubnya sejenis, dia akan tolak menolak, tol menol. Jika kutubnya berlainan jenis atau tak sejenis, utara dengan selatan kan tak sejenis, maka tarik menarik. Nah, ini dulu ke SD juga pernah diperagakan Bapak Ibu guru kalian ya, tarik menarik. Kayal ya, tapi setelah Anda coba sendiri, nah ini sudah biasa ya, tol menol dan tar menar ya. Lanjut berikutnya. Di sekitar magnet selalu ada medan. Medan magnet itu apa? Jadi medan itu daerah atau ruang. Medan itu daerah. Magnet ada pengaruh magnet. Medan listrik kemarin kan, berarti daerah pengaruh listrik. Jadi kalau magnet ya pengaruh magnet. Nah, ini ada di sini simpulan yang pertama, yang kedua. Enggak apa-apa diberi tanda begini. Medan magnet. Medan itu daerah atau ruang. Dan magnet. Dulu kita medan listrik, sekarang medan magnet. Yang akan kita bahas sekarang ya. Simbolnya B. Medan itu daerah. Daerah sing piye? Daerah sing ada pengaruh. Ada pengaruh apa namanya magnet, berarti ada pengaruh magnet. Nah, gitu. Pengaruh magnet. Namanya medan magnet. Nah, ini. Lanjut berikutnya. Medan magnet dapat digambarkan oleh garis-garis medan magnet seperti ditunjukkan pada gambar 4.1. Nanti kita lihat ya. Di sekitar magnet tetap, arah ke arah garis medan selalu keluar dari kutub utara, masuk ke kutub selatan. Tadi sudah saya jelaskan. Dari kutub utara menuju ke selatan, seperti magnet bumi. Tapi kan tidak ada panahnya ya magnetnya. Nggak bisa ya dilihat dari panah. Lanjut berikutnya. Arah medan magnet pada suatu titik didefinisikan sama dengan kutub utara jarum kompas ketika ditempatkan di titik tersebut dan selalu menyinggung garis medan titik itu. Kita cek di sini seperti apa itu. Nah, ini gambar 4.1 tadi yang sudah kita bahas, bahwa arah garis medan magnet di sekitar magnet batang seperti ini. Kita bisa lihat dari kutub utara nih, ini kutub utara ini U. Di sekolah banyak ya magnet seperti ini. Kita pakai ini aja, ini kutub utara. Sifat kemagnetannya tinggi di kutub. Ini kutub selatan. Arahnya dari mana? Dari utara menuju selatan. Jadi arahnya begini. Dari utara menuju selatan. Selatan simbolnya apa? S. Dari U ke S. Ini arahnya. Ini juga bersama bawah. Nah, gini. Oke, kita lanjut. Yang B. Garis-garis medan magnet yang diberi oleh serbuk besi. Ini serbuk besi. Seperti begini. Kita lihat begini. Tapi nggak ada panahnya, Bu. Yuke enek. Nggak ada panahnya.
Nah, gini. Sama ya toh? Gini. Ini tidak ada panahnya, yang ada panahnya adalah ilustrasi pada gambar kita. Lanjut berikutnya. Ya, arahnya dari utara menuju selatan. Nomor 1, medan magnet oleh arus listrik. Medan magnet itu apa? Kesimpulan yang pertama kita tadi kan bahwa arus listrik bisa menimbulkan medan magnet. Nah, ini B karena I. Jika ada I timbul B. Tadi kan gitu. Nah, ini saya tulis lagi. Jika ada I timbul B. Berarti Bu, di sekitar kabel itu ada magnet. Betul, ada. Kabel yang lebar itu loh. Itu ada magnetnya di sekitarnya. Ya, ada itu. Gak tampak oleh mata tapi bisa dirasakan. Oke, kita lanjut berikutnya. Hubungan kelistrikan dan kemagnetan pertama kali ditemukan oleh Hans Christian Ørsted pada tahun sekian. Ørsted menemukan bahwa ketika kompas diletakkan dekat dengan kawat penghantar, jadi kompas kan ada magnetnya, kompas kan ada B-nya, diletakkan dengan kawat penghantar, kawat biasa, kabel dikai baterai itu loh. I berarti kan timbul I itu. Jarum kompas segera menyimpang dari arah semula saat kawat dihubungkan dengan baterai dan arus mengalir. Jadi otomatis timbul I. Otomatis timbul B jika ada I. Magnetnya bergerak, berarti ada pengaruh. Di YouTube sebelumnya sudah saya berikan ya. Lanjut berikutnya. Seperti telah Anda ketahui, jarum kompas dapat menyimpang ketika berada dalam medan magnet, itu sudah diketahui. Berarti ada pengaruh di sini, pengaruh. Pengaruh I menimbulkan B bergerak, kan gitu. Menimbulkan B bergerak, berarti ada godaan gitu kan, berpengaruh. Pengaruh dari apa? Mesti ada B ini ya, ada arus tadi timbul B-nya bergerak-gerak. Berarti di situ ada sekitar arus timbul medan. Medan apa? Listrik. Maaf, arus listrik menimbulkan medan magnet maksudnya. Karena dekat dengan kompas yang mempunyai magnet. Nah, Ørsted menyimpulkan ini kesimpulannya, bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet. Ini kesimpulan. Bahwa I menimbulkan B atau I menghasilkan B. Lanjut, medan magnet yang dihasilkan oleh I atau arus listrik disebut medan magnet induksi. B-nya namanya B induksi. Nah, ini namanya medan magnet induksi. Induksi apa tuh? Pengaruh, terinduksi, terpengaruh. Garis-garis gaya magnet oleh arus listrik selalu melingkari kawat. Dengan kawat sebagai sumbu lingkaran. Orientasi arah garis-garis gaya magnet mengikuti aturan tangan kanan atau aturan putaran skrup. Anda tak punya tangan kanan? Punya tangan kanan enggak? Nah, keluarkan tangan kanannya. Ayo, keluarkan tangan kanannya semua. Nah, seperti itu, betul. Arah medan magnet di suatu titik searah dengan orientasi garis-garis gaya yang belum menyinggung garis-garis gaya. Nah, ini Anda bisa lihat ini. Ayo, tangannya dikeluarkan. Mana? Jempolnya mana jempolnya? Nah, betul. Arahkan jempolmu ke sini. Ini. Sudah? Saya tunggu. Ayo arahkan jempolnya ke sini. Nah, ini jempol. Ini I. Kemudian 4 jari, ini 4 jari yang lain. Ini menandakan B. Nah, ini I, ini B. Nah, tadi yang dikatakan bahwa di sekitar kawat berarus, ini I. Timbul B-nya melingkar di sekitar kawat ini, melingkar. Arahnya bagaimana? Sesuai 4 jari.
Karo jempolmu ke atas, dia yo jempolnya ke atas semua. 4 jari kamu bergerak kemana? Berputar kemana? Searah jarum jam atau berlawanan? Berlawanan, betul. Ini arahnya berlawanan jarum jam, kayak skrup ini. Berlawanan jarum jam, betul. Nih gambar 4.2 yang A. Garis-garis gaya magnet di sekitar arus listrik melingkar jika arusnya pada kawat lurus. Ya, kesimpulan. Bulan 1, untuk kawat lurus berarus, jempolmu ini yang B ini aturan tangan kanan. Ibu jari ini jempolmu menunjukkan apa? I. Ayo jempolnya di arahkan ke sana I. Iya betul. 4 lainnya mewakili B. Mana 4 lainnya? Ayo. Lah ini bergerak searah atau berlawanan jarum jam. 4 jari yang lain adalah B ini. Nah ini simpulannya. Nah ini begini, muter kan? Nah betul. Yang C aturan putaran skrup. Nah ini aturan maju mundur skrup. Nah pakai skrup bisa, pakai kaidah 4 jari. Ini namanya kaidah 4 jari. Kaidah 4 jari. Maaf, kaidah tangan kanan. Saya lalat ya Allah. Tangan apakah? Kanan. Jangan nggak boleh tangan kiri Bu. Nggak boleh. Harus apa? Tangan kanan. Jempol menunjukkan apa? Jempol. Ayo. I menunjukkan apa? Jempol. Iya. I jempol. Kemudian B 4 jari. Ingat-ingat loh ya. I jempol, B 4 jari. Lanjut berikutnya. Oke, ini masih ini dulu. Penggunaan aturan tangan kanan bersifat lentur atau fleksibel. Jika arus listrik mengalir pada kawat lurus, ibu jari menunjukkan arus I, dan jari lainnya 4 jari yang lain menunjukkan B. Tadi sudah ya di kesimpulan tadi. Ini 4 jari lainnya. B, ibu jari jempol menunjukkan I, 4 jari menunjukkan apa? B. Leng-leng ya punya IB, besok IBF loh kalau sudah gaya magnet. Ini masih I timbul B, I timbul B, I timbul B gitu, Oersted ini ya. Oke lanjut. Sebaliknya, jika arus mengalir pada kawat melingkar, ibu jari menunjukkan B pada sumbu lingkaran dan jari lainnya menunjukkan arus I. Nah ini ada kesimpulan kedua. Kesimpulan. Nah, tadi sudah yang kawat lurus kaidah tangan kanan untuk kawat lurus. Saiki kaidah tangan kanan yang nomor 2 untuk kawat melingkar. Kaidah tangan kanan. Kaidah tangan apa? Tangan kanan, betul. Kanan. Yang nomor 2 ya, untuk kawat melingkar. Diwalik saja ya. Kalau tadi jempol itu apa? Iya, ini dibalik. Yang jempol itu justru apa? B. Sedangkan yang 4 jari itu adalah I. Dibalik saja. Ya ingat ya. Jadi berikutnya. Penggambaran arah medan magnet oleh arus listrik melibatkan gambar 3 dimensi. Oleh karena itu, bidang kertas kan 2 dimensi. Ada cara lain untuk menggambarkan arus. Nah, ini cara
lain menggambarkan arus. Iya, menggambar kan. Nah, menggambarkan arus dan medan magnet dengan tanda titik. Nah, tanda titik. Tanda titik piye cah? Ini titik tik. Iya, atau disebut apa? .com itu kan titik ya. Nah, ini artinya keluar apa? Keluar apa? Keluar kertas. Keluar kertas. Kemudian ada tanda namanya silang, cross. Apa artinya? Masuk bidang kertas. Kalau masuk itu biasanya gimana punya? Tok 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 gitu kan ya. Silakan masuk. Masuk bidang kertas. Nah, ini cross. Artinya masuk tegak lurus bidang kertas atau menjauhi kita. Nah, ini mendekati, ini menjauhi. Yalah, ingat-ingat dot itu keluar, cross masuk gitu ya. Nah, ini ada ini. Nah, ini cara lain menggambarkannya. 4.3a. Arah medan magnet pada bidang kertas di kiri dan di kanan arus listrik pada kawat lurus. Nah, ini I ya. Ini I. Yang ini pada kawat melingkar. Saya tulis ada. Ini pada kawat lurus. Yang ini pada kawat apa? Melingkar. Ayo aturannya diingat-ingat. Kayak kawat lurus, jempolnya jadi apa? Ini jempolnya adalah I, ya. Kemudian 4 jari adalah B. Pinter sekali kamu. Yang ini dibalik, jempolnya adalah B, 4 jarinya adalah I. Pinter sekali. Kita mulai. Nah, ini pakai dot cross ini. Ini arus, ini I. Nah, maka tangan Anda letakkan, templekkan di sini, plek gitu. Nah, ini kan masuk di sini, masuk. Di sini keluar. Sekarang yang ini 4 jarinya diputar red. Nah, ini berarti B-nya masuk. Gitu. Terus di sini bahwa medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik disebut medan magnet induksi. Garis-garis gaya magnet oleh arus listrik selalu melingkari kawat dengan kawat sebagai sumbu lingkaran. Nah, di sini pada gambar yang A, garis gaya magnet di sekitar arus listrik membentuk lingkaran. Ini jempol Anda ini kaidah tangan kanan itu I. Ini I, yang ini melingkar begini. Anda bisa lihat. Ikuti juga. Jadi Anda silahkan buka buku diktat Anda halaman berapa ini 53. Anda tempelkan jempolnya di I. Ini I. Nah, B-nya melingkar di sini. Jadi ada statement di sini bahwa selalu melingkari kawat. Nah, ini maksudnya yang A ini. Kemudian yang B di sini bahwa aturan tangan kanan jika ibu jari mewakili arah arus, I jari-jari lainnya 4 jari ini mewakili B. Jadi ini arus ini yang B. Jadi ini tangan Anda begini. Nah, kelihatan kan? Sret. Nah, ini yang I. Yang 4 jari ini B. Nah, jadi saya kalau nerangkan
kaidah tangan kanan kok tidak menggunakan kaidah tangan kanan kita ini kok kurang pas saya. Makanya saya pakai webcam begini. Nah, kemudian yang C, ini bisa juga menggunakan skrup. Jelas ya? Lanjut berikutnya yang di sini. Penggunaan aturan tangan kanan bersifat lentur atau fleksibel. Jika arus listrik mengalir pada kawat lurus, ibu jari menunjukkan arah arus. Tadi sudah, ini kalau lurus ini itu I. Sedangkan 4 jari lainnya ini menunjukkan B. Sedangkan sebaliknya jika arus listrik mengalir pada kawat melingkar, ini yang melingkar. Ini berbalik dia. Ibu jari menunjukkan B, ini B. 4 jari ini I. Jadi dibalik. Kawat lurus I B. I B. Kawat melingkar I 4 jari, B jempol. Saya ulang. Kawat lurus jempol I, 4 jari B, I B. Kawat melingkar 4 jari I, jempol B, I B. Jelas ya? Nah, oke, kita lanjut. Pengambilan arah medan magnet oleh arus listrik melibatkan gambar 3 dimensi. Oleh karena bidang kertas 2 dimensi, cara lain untuk menggambarkan arus atau medan magnet adalah dengan tanda dot atau titik ya. Dan tanda lainnya adalah cross atau silang. Dot artinya apa di sini? Dot artinya keluar tegak lurus bidang, keluar. Ini bidang. Jadi dot tuh ke sana, keluar dari bidang ini. Sedangkan cross ini masuk, cross itu silang masuk. Bunyinya apa? Tok tok kan? Tok tok ini berarti silakan masuk. Jadi kalau ini pintu kan mesti gini, masuk dia. Nah, berarti dia masuk. Kita lanjut berikutnya. Artinya masuk bidang lurus gambar. Nah, ini ada gambar 4.3. Arah medan magnet pada bidang kertas kiri kanan arus listrik pada kawat lurus. Ini pada kawat lurus. Anda bisa lihat, ini cara lain. Selain ini ada ini. Ini I, ininya ke atas, ini I. B-nya ini Anda bisa lihat yang sebelah kanan kawat. Ini kawat sebelah kanan. Ini berarti sebelah kiri kan? Sebelah kiri ini. Keluar. Yang ini masuk. Yang masuk itu adalah apa tandanya? Cross. Yang ini tandanya dot. Ulangi. Lakukan. Tempelkan tangan kalian. Tak. Sebelah kanan. Tok tok. Silahkan masuk. Cross. Yang sebelah sana mesti keluar. Begitu. Sekarang yang B. Arah medan magnet di sumbu kawat melingkar. Melingkar Anda bisa lihat. Nah, ini. Melingkar berarti arusnya yang 4 jari. Terus ini Anda bisa lihat, ini kan mesti gini, set, ini keluar. Dot atau cross ini, masuk atau keluar? Tok tok dah bunyi. Dengarkan. Tok berarti masuk. Berarti masuk berarti cross. Demikian aturan penggunaan kaidah tangan kanan pada kawat lurus dan kawat melingkar. Jelas? Dengan menggunakan aturan tangan kanan diperoleh medan magnetik di sebelah kawat sebelah kanan dan pada bidang kertas arahnya masuk tegak lurus bidang atau menjauhi Anda. Ini cross. Artinya cross ya. Sekali lagi diingat-ingat, cross itu menjauhi atau masuk bidang. Ingat-ingat ya. Masuk atau menjauhi Anda. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Terus di sebelah kiri kawat pada bidang kertas arah medan magnet keluar. Ini dot. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Dot itu artinya keluar, mendekati Anda. Yang ini tadi, yang pada gambar sebelumnya ya, yang ini. Nah, ini masuk, ini yang keluar. Lanjut berikutnya. Tanda titik juga dapat diterapkan untuk arah arus atau gaya yang masuk bidang pada dan keluar bidang. Dengan kata lain, tanda titik dan silang dapat digunakan sebagai tanda arah bagi besaran vektor. Tanda titik artinya keluar dan tanda silang artinya masuk.
Nah, lanjut berikutnya. Nah, siapakah dia? Nah, ini kalau mau kenalan ini, tapi sudah ada ya mbahnya nih ya. Ini penemu ya. Jika ada arus listrik timbul medan itu yang menemukan ini Hans Christian Ørsted ya pada tahun sekian. Seorang fisikawan dan kimiawan dari Copenhagen, Denmark. Pada tahun sekian, Ørsted menemukan bahwa hubungan antara listrik dan magnet. Kemudian dipublikasikan pada tanggal sekian, bulan sekian, dan tahun sekian. Nah, ini ada contoh soal. Contoh 4.1. Sebuah kawat lurus panjang melintang dari utara ke selatan dan dialiri arus menuju ke selatan. Jadi menuju selatan tapi arah kompas, tapi nanti bisa dibahas di gambarnya ya, tidak serta-merta langsung ke kompasnya, kita bisa lihat nanti. Tentukan arah medan magnet pada titik yang berada di sebelah barat, timur, atas, bawah. Masalahnya ada atas bawah ini, maka kita pakai trik lain seperti ini ya, kayak cara lain begini. Nah, ini utara selatan begini. Ini utaranya apa ini? Tanda masuk, selatannya tanda dot berarti keluar. Berarti artinya kita apa? Tangannya menuju dari utara ke selatan. Jadi seperti ini. Di sini ada contoh 4.1. Sebuah kawat lurus panjang melintang dari utara ke selatan. Tentukan B medan magnet di sebelah barat, timur, atas, dan bawah. Nah, di sini ada keterangan atas bawah begini. Ini atas, ini bawah, timur, barat. Terus dalam menunjukkan utara selatan gimana? Berarti utara itu dianggap di sana. Sana utara masuk. Nah, ini arah cross kan, masuk. Yang selatan dianggap keluar. Jadi gini. Ini utara, ini selatan. Lah, dari utara ke selatan, dari masuk ke keluar berarti begini. Nah, ini. Ini arah arusnya, berarti ini I. Nah, seperti ini. Jadi ini I. Nah, sekarang bagaimana B-nya? Kita ini kan ya begini. Di sebelah sana bagaimana? Ini searah atau berlawanan jarum jam? Nah, ini namanya arahnya ke sana. Berlawanan. Arahnya berlawanan arah JJ. Jarum jam. Nah, berarti ke sana kan muternya. Jadi oke, dicoba tangannya begini. Nah, yang di sebelah sana bagaimana? Sebelah sini, titik ini. Ke atas kan? Nah, lihat. Ke sana. Di sini ke sini. Kemudian di sini coba tak di sini ke bawah. Gini. Kemudian di sana, kita coba aja ke sana, ke kanan. Nah, ini jawabannya. Berarti di sebelah, pertanyaannya di sebelah barat kawat. Di sebelah barat itu sini. Berarti arah kemana ini barat? Ini ke bawah. Ini bawah. Kemudian di sebelah timur, pertanyaannya timur. Mana timur? Ini timur. Berarti ke atas. Kemudian sebelah atas ke kiri. Kemudian di sebelah bawah ke kanan. Nah, oke. Jelas. Nah, ini ke kiri bisa dijabarkan lagi. Ke kiri kemana? Kiri itu barat. Ke kiri berarti barat. Ke kanan berarti mana? Timur. Seperti ini. Ini contoh 4.1. Nah, ini tadi yang menjelaskan arah utara ini selatan yang tadi kita coba, dan ini adalah arah atas, bawah, timur, dan barat. Dan ini mungkin lebih jelas dengan gambar ini, dan jawabannya adalah seperti ini. Berarti di sebelah barat kawat arah medan magnetnya ke bawah, di sebelah timur kawat arah medan magnetnya ke atas, dan di sebelah atas kawat arah medan magnetnya ke barat, dan sebelah bawah kawat arah medan magnetnya ke timur. Namun demikian anak-anakku, ini tergantung dengan acuan. Jadi kita lihat acuan pada soal itu, permintaannya acuannya mana. Jadi timur baratnya apakah sesuai kompas atau enggak. Nah, ini kan diberi jawaban seperti ini. Jadi
timur baratnya sesuai kompas, namun atas bawahnya dipakai beda karena utara selatan pakai dot dan cross. Demikian anak-anakku, kita lanjut berikutnya. Medan magnet oleh arus listrik pada kawat lurus panjang. Ini masih medan magnet pada kawat arus berlurus, kawat lurus berarus maksudnya. Nah, sekarang Anda akan menentukan besar. Kita sekarang belajar tentang nilainya atau besarnya. Jadi pakai persamaan, angka-angka. Tidak, tadi kan hanya arah ya. Sekarang kita sudah pakai angka. Jadi kita mau menilai nilainya berapa gitu. Nah, ini di sini untuk itu tinjau kawat lurus panjang berarus listrik I seperti pada gambar 4.4. Ini ada gambar 4. Ini I, kawat lurusnya I. Suatu titik berjarak D atau A ini A. Jarak, jadi ini titik. Titik ini punya jarak terhadap kawat ini adalah ini A. Kemudian besar medan magnet pada suatu titik yang berjarak A tadi adalah mu I per 2 pi A. Kenapa ada pi di sini? Karena membentuk lingkaran untuk kawat lurus. Anda bisa tadi masih ingat untuk kawat lurus kan membentuk lingkaran seperti ini tadi. Nah, ini statementnya ada di sini tadi. Nah, ini melingkari kawat, jadi membentuk lingkaran. Jadi pada kawat lurus ini akan membentuk lingkaran, nah, melingkari kawat. Nah, statement ini, nah ini. Jadi pada kawat lurus ini berbentuk lingkaran B-nya. Kita lanjut berikutnya tadi. Nah, ini kenapa berbentuk? Ini kan tadi kita bisa tadi kayak gini. Saya gambar dulu. Misalnya kawatnya tadi kan gini I-nya ke sana. Ini I. Maka di sini timbul B. Arahnya kemana yang sini? Dot apa cross? Saya tangannya dicoba. Ini jempol, pakai jempol yang 4 jari di sini apa? Tadi dot apa cross? Kita coba iya. Masuk berarti cross. Ini masuk. Dan ini adalah dot, ini keluar. Seperti ini. Nah, ini dot cross. Nah, ini kan membentuk lingkaran begini. Kan melingkar begini dia. Sret gitu. Seperti itu. Jadi jika kawatnya lurus maka melingkar ini A-nya di sini, ini A. Maka rumusnya adalah 2 pi A. 2 pi A adalah keliling lingkaran. Nah, ini. Maka besarnya adalah mu I arus dibagi dengan luasan tadi. Mu 0 itu ini 4pi kali 10 pangkat min 7. Apa ini? Permeabilitas medan magnet. Kita sekarang sudah bicara permeabilitas medan magnet. Kalau listrik permitivitas. Apa itu permeabilitas? Seperti halnya permitivitas. Permisi kan bahasa Indonesia. Jadi kemampuan suatu daerah untuk menerima medan listrik. Kalau di sini berarti kemampuan suatu daerah untuk menerima medan magnet, ini namanya permeabilitas. Meabilitas medan magnet. Nah, demikian. Lanjut berikutnya. Berarti bergantung B-nya. B itu medan. Ini sudah ada keterangan. Satuannya adalah Tesla karena penemunya namanya Tesla. Mu 0 ini 4pi kali 10 pangkat min 7. Ingat ini min ya. Weber per AM, kemudian ampere meter maksudnya. Kemudian ini arus listrik satuannya ampere. Jarak dari titik ini A ke kawat meter, dan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Satuan medan magnet dalam AC adalah Tesla. Medan magnet juga dapat dinyatakan dalam satuan kemarin Newton per ampere meter atau Weber per meter persegi. Boleh ya. Hubungan antar satuan tersebut adalah 1 Tesla sama dengan 1 Newton atau 1 AM, 1 Weber per meter persegi. Satuan lain untuk medan magnet bukan dalam SI ada juga adalah Gauss. Hubungan antara Gauss dan Tesla adalah 1 Gauss sama dengan 10 pangkat min 4 Tesla. Lanjut berikutnya. Contoh 4.2. Sebuah kawat lurus dialiri arus 2 ampere. Berarti diketahui I ya. Diketahui I sama dengan 2 ampere. Ya, betul. Tentukan B, medan magnet itu B
pada titik yang berjarak A 5 cm dibuat dalam meter 10 pangkat min 2. Kita masukkan mu 0 4pi kali 10 pangkat min 7, I nya 2, kemudian 2pi, kemudian 5 kali 10 pangkat min 2 itu A, hasilnya adalah sekian. Lanjut berikutnya, berapakah besar medan magnet pada jarak 10? Tinggal ganti saja dengan R nya 10 atau kita pakai ini bersama nih. Jarak 10 meter adalah 2 kali dari 5. Oleh karena itu medannya kan kalau untuk 10 itu menjadi setengah kali, berarti setengah kali dari yang tadi 8 kali 10 pangkat min 6, berarti berapa? 8 kali setengah 4 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Lanjut berikutnya contoh 4.3. 2 buah kawat lurus. Nah, ini sudah resultan ya. Ini sudah resultan. Karena ada 2 kawat. Ini contoh soal resultan. I. Karena ada I1 dan I2. Nah, salah nulis. Resultan atau penjumlahan I. Nah, ini contoh soal penjumlahan. 2 kawat masing-masing 2 ampere dan 4 ampere. Berarti diketahui di situ I1 sama dengan 2, I2 sama dengan 4. Yang arahnya sama. Nah, arahnya sama. Masuk semua ini arahnya. Masuk semua. Kedua kawat terpisah pada jarak 16. Berarti disinti antara ini dan ini 16. Ini dibikin 18 karena apa? Tentukan di tengah di antara. Kalau di antara berarti kan persis. Dibagi 2, 16 bagi 2 berarti 8. Kemudian di manakah posisi suatu titik terhadap kawat 2 ampere? Jadi ini terhadap yang 2 ampere terhadap yang ini. Ini kan 2. Berarti jaraknya ini berapa? Agar medannya 0. Nah, supaya medannya 0. Kalau dia medannya 0, berarti kita harus cek di sini arah B-nya. Kita cek arah B-nya dulu. Kita masukkan jempol ke sini, berarti dia ke bawah ya. Jadi ini ke bawah kan arahnya bawah. Bawah, ini I1, berarti timbul B1. Nah, ini ke bawah. Kemudian yang berikutnya ini, ayo jempolnya masukkan. Arahnya di sini apa? Ke A, di tengah-tengah ke atas. Berarti ini arahnya B2. Ke atas. Nah, ini ke atas. Ke bawah, atas. Nah, ini berarti caranya menjumlahkannya gimana? Kita cari masing-masing dulu. Nah, seperti ini. B1 mu I per 2 pi A. Masukkan 4 pi kali 10 per 7. Kemudian I1 dimasukkan 2. Kemudian di situ A1 dimasukkan ya 8, ketemulah sekian. Kemudian B2 dimasukkan mu I per 2 pi A, I-nya 4, akhirnya ketemunya adalah 10. Namun demikian ini dijumlah karena satunya ke atas ke bawah, maka harus sesuai yang ke atas plus yang ke bawah min. Yang ke atas di situ apa? B2, yang ke bawah berarti min. Ini min. Hasilnya adalah sekian. Arah medan magnet sama dengan arah B2. Kita cek B2-nya. Oh, B2-nya berarti positif. Betul ya. Ketemunya positif. Demikian pembahasan untuk yang A. Sekarang yang B. Untuk yang B ditanya apa tadi? Supaya 0. Maka di situ kita harus membuat perumpamaan untuk jarak ya. Untuk jaraknya kita buat perumpamaan, misalkan di situ A1-nya adalah apa? X, maka A2-nya berapa? 16 min X gitu. Karena ini belum diketahui jaraknya, yang ditanyakan X-nya berapa kan gitu. Nah, ke arahnya sama ya, kan tadi ini ke bawah ya ikut B ke B1, ini B1. Yang ini B2 ke atas ya ikut B2. Ini ke atas. Begitu aja, simple. Jadi sebenarnya mudah ya fisika itu ya, kalau kita mempelajarinya santai, fokus, bisa. Saya yakin Anda bisa lah.
Nah, di sini B1 bisa menghasilkan resultan 0. Keduanya sudah berlawanan arah. Jika titiknya yang digeser, maka kita cari B mu I per A, syarat B1 sama dengan B2 diperoleh jika, ini kan B1 harus sama dengan B2, maka A1. Berarti mu 0 I1 kan begitu. Ini saya jelaskan di sini berarti mu 0 I1 per 2pi, ini kan 2pi A1 sama dengan mu 0 I2 per 2pi A2. Lah, ini kan dicoret. Trek. 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 Tinggal I1 per A1 sama dengan I2 per A2. Nah, ini. Atau perbandingan jaraknya bisa pakai perkalian silang. A1 per A2 sama dengan I1 per I2 juga boleh. Berarti pakai perbandingan. A1-nya tadi kan berapa? I1 per I2 kan sudah tadi. I1-nya berapa tadi? I1 kan sudah ketemu ya tadi. Ini I1-nya 2 di soal kok, maaf, kan ketemu udah di soal. I1-nya 2, I2-nya 4 kan. I1-nya 2, I2-nya 4. 2 banding 4 berarti kan 1 banding 2. Oleh karena jarak antar kawatnya 16, dengan bantuan matematika diperoleh ini. 1 per ini cara seperti ini boleh, tapi namun demikian Anda mau cari Bu, aku bingung pakai cara begitu. Pakai biasa juga bisa begini. Nah, kita masukkan saja 2 per X gitu. Kemudian di sini kan tadi A1-nya kan kita umpamakan X. A2-nya kita umpamakan 16 min X tadi. Nah, begini. Yang AI2 kan 4. A2-nya berapa? 16 min X. Kita kalikan silang aja. Nah, begini. Berarti 4X sama dengan 2 kali 16 min X gitu. Maka 4X sama dengan 2 kali 16, 32 min 2X. X-nya jadikan 1. Berarti kan 4X ini pindah ke sini kan jadi plus. 2X sama dengan 32. Nah, ini kan 4 sama 2 kan 6X sama dengan 32. Berarti X sama dengan 32 per 6. Berapa 32 banding 6? Maka X sama dengan berapa? 30. Kita hitung aja nggak apa-apa. 32 bagi 6 berapa? 30 ya, 5. 30 sisa 20 bagi 6 3 ya, 5,3. 18 sisa 2 lagi berarti 3, 5,33. Nah, ini hasilnya sama. Pakai cara ini juga boleh. Nah, ini. Oke, kita lanjut berikutnya. Contoh 4.4. 2 buah kawat lurus sejajar terpisah pada jarak sekian, masing-masing I1 sekian, I2 sekian. Titik P berjarak 3 cm dari kawat pertama dan 4 cm dari kawat kedua. Berarti di antaranya. Tentukan medannya di titik P. Anggap arus listrik masuk bidang kertas. Lurus sejajar berarti sama, dianggap masuk, mau dianggap keluar, mau dianggap ke atas semua, free ya, free, bebas. Nah, ini misalkan dianggap masuk dengan menggunakan aturan tangan kanan, dengan menggunakan aturan tangan kanan, arah medan magnet di titik P oleh masing arus diperlihatkan gambar ini. Nah, ini I1 masuk, I2 masuk, katanya kan searah, sejajar gitu. Nah, di sini berjarak berapa? Berjarak tadi 3 cm, yang di sini berjarak 4 cm. Di antara kedua I1 dan I2 5 cm. Nah, kita cari besar masing-masing. Mu I per 2pi A1, mu I per 2pi A2, I-nya I1 gitu ya. I-nya I2, B1 ya 1 gitu ya. Nah, ini B1 I1 4pi, mu 0 masuk. Kita cek. Nah, ini mu 0 masuk 0,9 betul, mu 0 masuk 1,6 masuk, 2pi ini 3, ini 4 ya, ketemulah sekian. Nah, karena B1 saling tegak lurus, kok tahu tegak lurus? Kita lihat di sini. Arahnya dari sini kan, ya, tangannya Anda ke mana? Ini kan ke sana.
Nah, ini ke searah jarum jam. Yang ini juga searah jarum jam. Tapi kalau dia di tengah berarti dia ke atas kan gitu. Ini kan ke bawah atau menuju, kalau pas di sini kan ke sana. Ya toh? Nah, ini maksudnya. Kalau pas dia mintanya di sana berarti kan dia ke bawah. Gitu. Nah, ini B2. Oh, B2 ini sana harusnya ya, ke sana. Bukan ke bawah ya. B2 ke sana. Ini B2. Ada kesalahan ini ya. Kita cerek aja. Nah, ini B2 ke sana. Kalau di titik ini berarti dia ke sana. Ya, betul. Ini membentuk sudut untungnya sama 90 derajat tegak lurus. Maka kita masukkan 6 kali 10 pangkat 6 kuadrat, 8 kali 10 pangkat 6 kuadrat, ketemunya adalah 1 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Demikianlah KD kita kali ini, yaitu KD 3.2 pertemuan 1 untuk kelas 12, KD 3.3 medan magnet kelas 12 pertemuan 1. Semoga bermanfaat.